Halo teman-teman, buat kalian yang lagi galau mau pilih Canon EOS M6 atau Sony Alpha 6000 karena memang range harganya nggak terpaut jauh ya, simak video ini sampai selesai. Semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa mendapatkan insight dan lebih yakin ya, lebih mantap lagi untuk ambil Canon EOS M6 atau Sony Alpha 6000, si kamera sejuta umat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan kita ini ada sebuah kamera mirrorless yang saya yakin ada beberapa dari kalian yang benar-benar pengen punya unit ini. Ini adalah Canon EOS M6 dan dia dibekali dengan prosesor Digic 7 ya, 24 megapiksel, burst foto sampai dengan 7 fps. Nah, itu dari segi fotografi ya. Untuk dari segi videografi, untuk kalian para konten kreator, dia sudah mendukung Full HD 60 fps. Nah, kamera ini sering disejajarkan dengan Sony Alpha 6000. Ada beberapa fitur yang justru dia punya keunggulan yang jauh lebih bagus ya. Seperti adanya port untuk mikrofon eksternal. Nah, ya, di Alpha 6000 kan nggak punya ya teman-teman. Selama saya pakai unit ini, dia nggak pernah mengalami overheat. Saya nggak tahu ya, teman-teman yang punya EOS M6, apakah kalian pernah mengalami overheat seperti Sony Alpha 6000 yang usernya banyak mengeluh kalau kita nggak gunakan baterai dummy, dia itu beberapa menit itu sudah overheat kalau kita gunakan di Full HD ya, 60 fps. Di sini saya nggak akan membahas terlalu teknis karena saya bukan seorang fotografer atau videografer profesional. Saya hanya konten kreator aja ya, bikin video dan juga bikin konten gitu di channel DND Workshop. Nah, ini adalah channel kedua saya. Nah, untuk teman-teman yang suka dunia teknik, perkayuan, pertukangan, silakan subscribe ya di channel utama saya, DND Workshop. Nah, di selama video nanti saya akan banyak membandingkan unit ini dengan Sony Alpha 6000 ya. Karena untuk range harganya itu mirip-mirip teman-teman. Kalau di Sony Alpha 6000 itu sekitar 5 jutaan ya. Kalau ini sedikit lebih mahal, mungkin terpaut sekitar 500 sampai 1 juta ya. Memang kalau kita ngomong Sony Alpha 6000, kenapa dia itu banyak peminatnya? Ya karena Sony gitu loh ya. Dia punya kualitas autofocus yang bener-bener cakep. Cuman kalau di Sony Alpha 6000, khususnya untuk teman-teman yang sering bikin video sendirian, jadi nggak punya kru atau nggak punya tim, kalian pasti kesulitan untuk framing. Nah, sedangkan kalau Canon EOS M6 ini bisa di flip ke depan seperti ini. Ya, jadi pastinya teman-teman lebih familiar dan lebih gampang untuk memframing dan juga eye contact ke lensanya dengan posisi LCD di atas seperti ini. Cuma nanti kelemahannya adalah ketika kalian gunakan aksesoris di hot shoe-nya, LCD-nya ini akan sedikit tertutup. Lalu untuk konektivitas, dia ini termasuk paling lengkap karena sudah ada Bluetooth, lalu Wi-Fi, NFC, dan juga kalian bisa connect menggunakan aplikasi. Berikutnya, dia dibekali stabilizer digital yang secara software itu connect dengan lensanya. Jadi lensanya ini kan lensa dengan image stabilizer ya teman-teman. Selanjutnya yang nggak kalah menariknya, selain Canon ini terkenal dengan user interface yang user friendly ya, Canon ini benar-benar gampang untuk dipelajari dan sangat bersahabat user interface-nya. Beda dengan Sony ya, banyak orang yang masih kagok gitu loh pakai UI-nya Sony teman-teman. Lalu dalam pengoperasiannya, LCD-nya ini sudah touchscreen, jadi bukan cuma fokusnya aja yang touchscreen ya, tapi untuk pengoperasiannya dia full touchscreen teman-teman. Beda dengan Sony Alpha 6000 yang mana dia masih belum mendukung pengoperasian touchscreen. Selanjutnya untuk desain, ini bisa dikatakan ada yang bilang plus, ada yang bilang minus ya teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman yang sering traveling dan juga vlogging, saya rasa ini adalah nilai plus karena panas ya. Canon EOS M6 ini dia ini lebih compact ukurannya, lebih kecil ya, dan gampang dibawa kemana-mana. Cuma untuk kalian yang menggunakan kamera mirrorless untuk job, untuk bekerja, bikinin orang konten gitu ya. Nah, ini kelihatannya kurang profesional. Beda sama Sony Alpha 6000. Dia itu lebih terlihat semi profesional. Untuk beratnya sendiri, dia tanpa lensa 380 gram dan kalau kita pasang lensa sekitar 520 gram. Jadi ya untuk kita bawa sehari-hari
nggak banyak makan space di tas dan juga nggak terlalu membebani packing gear kita. Untuk lensanya, dia menggunakan mounting tipe EFM yang mana ini banyak sekali pilihan lensanya, teman-teman. Untuk kekurangannya, yang saya rasakan di sini adalah posisi tripodnya ini mepet, teman-teman. Ini ya. Jadi kalau kalian menggunakan tripod, kalau sudah kalian pasang mountingnya di sini, ini kalian nggak bisa ganti baterai atau ngambil memory card ya, karena terlalu mepet ini ya dengan tempat baterainya. Selanjutnya ini belum 4K, kamera mirrorless 5 jutaan dengan spesifikasi seperti ini saya rasa sudah lebih dari cukup ya, nggak perlu kita minta yang 4K. Karena saya pun walaupun menggunakan Sony ZV-E10 yang punya 4K, saya nggak pernah menggunakan resolusi tersebut, teman-teman. Ya, Full HD 60 fps itu sudah lebih dari cukup dan nggak banyak makan source ya untuk pengeditan dan juga post processing di editingnya. Selanjutnya prosesor yang dia gunakan ini adalah Digic 7 yang mana untuk autofocusnya dia ini picking wajah ya, bukan picking mata seperti punya Sony. Sehingga untuk autofocus dia ini nggak seagresif Sony, tapi menurut saya ini sudah cukup nyaman ya teman-teman untuk pembuatan konten-konten standar seperti ini. Nah, dan untuk harga secondnya dia ada di sekitar 5,5 sampai 6 juta tergantung dari kelengkapan dan juga kondisinya, teman-teman. Oke, mungkin dari tadi kita bahas yang di outdoor semua ya. Nah, apakah kamera ini cocok untuk bikin konten di dalam studio? Saya rasa ini masih cocok ya teman-teman. Kalian tinggal ganti lensanya menggunakan lensa dengan bukaan yang lebih besar lagi supaya mengurangi noise. Memang kelemahannya Canon kalau dibandingkan dengan Sony, Sony itu lebih handal untuk menghandle noise. Nah, kalau Canon kalian harus maksimalkan lensanya dulu, teman-teman. Saya akan kasih kalian contoh beberapa footage dari video handheld seperti ini ya. Kita nggak bawa gimbal di sini dan juga beberapa sampel foto. Makanya tonton videonya sampai selesai. Untuk video yang pertama, saya akan menggunakan tangan gini aja ya untuk vlogging dan kita coba take menggunakan mikrofon internal dari Canon EOS M6. Nah, setelah itu kita akan coba untuk take vlogging video menggunakan mikrofon eksternal yang kita langsung colokkan di ini ya, colokan mikrofon jack 3,5 mm ya. Sony Alpha 6000 nggak punya, teman-teman. Oke, jadi untuk audionya ini kita gunakan audio eksternal ya, wireless mikrofon. Ini Hollyland Lark M2. Jadi seperti ini kualitasnya. Ya, itu yang saya omongkan dari tadi, teman-teman ya. Lebih baik saya mendapatkan kualitas konten yang ya cukup seperti ini aja. Untuk videonya sudah lebih dari cukup menurut saya. Tapi untuk post processingnya kita nggak perlu sinkronisasi antara recorder audio dengan videonya. Saya bukan berarti menjelekkan Sony Alpha 6000 ya teman-teman, karena dia itu memang segmennya saya rasa beda gitu ya. Dia itu untuk operator yang ada di belakang kamera, bukan yang di depan kamera seperti ini. Sony Alpha 6000 itu memang untuk kebutuhan semi profesional, bukan untuk vlogger seperti kita ini ya teman-teman. Nah, jadi jangan salah persepsi ya. Sony Alpha 6000 itu cost to value-nya dapat banget. Makanya dia bisa jadi kamera sejuta umat. Nah, tapi di era sosial media seperti sekarang ini, banyak sekali konten kreator yang pengen bikin video yang simple dan nggak terlalu banyak proses post editing. Ya, inilah yang membuat Canon EOS M6 ini langka di pasaran. Kalian bisa lihat ya. Kalau kalian cek di marketplace Facebook atau di marketplace kamera second, kalian pasti lebih gampang untuk dapetin Sony Alpha 6000 kalau dibandingkan dengan Canon EOS M6. Oke, saya akan coba bawa untuk jalan ya. Nah, seperti ini kualitasnya ya teman-teman. Kalian bisa lihat separasi atau pemisahan antara background dan foreground seperti ini. Kembali lagi ya, saya nggak akan banyak membahas terlalu teknis karena saya hanya menggunakan kamera ini sebagai user aja, bukan sebagai fotografer atau sinematografer entusias ya. Ya, saya ajak jalan ya. Ini kondisi tanahnya berbatu seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat gimana stabilisasinya
Ini saya hanya menggunakan tangan, nggak pakai gimbal, nggak pakai tripod. Dan modenya ini saya pakai auto ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat pencahayaan di belakang nggak konsisten, ini karena modenya auto yang saya pakai. Nah, saya rasa dengan 60 fps ini keren teman-teman ya. Ya oke lah ya untuk harga segitu. Nah, saya kan copot mikrofonnya. Nah, yang kalian dengarkan ini adalah kualitas suara dari mikrofon internal Canon EOS M6 ya. Udah saya copot nih. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Ya oke teman-teman, jadi itu ya penjelasan saya mengenai Canon EOS M6. Kalau ya kita bandingkan sama rivalnya yang range harganya nggak terlalu jauh, yaitu Sony Alpha 6000. Memang ada beberapa poin ya yang perlu kalian perhatikan untuk Canon EOS M6. Jadi kalau kalian bingung untuk memilih Canon EOS M6 dan Alpha 6000, kalian harus tahu kebutuhan kalian. Kalau memang kebutuhannya semi profesional dan kalian lebih banyak berada di belakang kamera ya, saya sarankan kalian ambil Sony Alpha 6000. Tapi kalau untuk keperluan vlogging dan juga traveling, pembuatan konten, apalagi kalau kalian sering bikin konten sendirian, nah ini adalah pilihan yang paling tepat, Canon EOS M6. Saya rasa itu aja, semoga video ini bisa memberi tambahan informasi ya. Jadi kalian bisa memutuskan apa sih kamera yang terbaik untuk kebutuhan kalian, terutama untuk teman-teman yang baru aja memulai bikin konten. Tetap semangat dan jangan putus asa ya, pasti semuanya akan indah pada waktunya. Oke teman-teman, konsisten ya, sampai jumpa di video berikutnya. We wanna chase the